الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والحلاك يعم الدنيا والدين قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين والغنى ويا قوي يا متين الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah 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 kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah tanggal InsyaAllah sudah hafal semua ya sekarang ya. Karena kemarin libur tanggal 12, hari ini tanggal 13. Alangkah bahagianya seseorang yang digolongkan, yang mendapatkan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah pada hatinya diisi dengan mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak rahimakumullah, pada bulan Rabiul Awal ini adalah satu momen yang sangat bagus, minaz zulumati ilan nur, dari satu kegelapan kemudian menuju kepada cahaya yang terang benderang. Kita bisa takbir, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa tasyahud. Ini semua adalah karena kita mengikuti, mencontoh daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pagi hari ini kita berselawat 10 kali. Tapi kalau di rumah monggo silakan. Karena fadilah-fadilah salawat ini sangat banyak dan sangat luar biasa, dan bapak-bapak, ibu-ibu boleh dibuktikan, boleh dilakukan, asalkan salawat ini betul-betul kita lakukan secara istiqomah. Monggo kita membaca salawat.
Salawat ini diharapkan ditambah dengan wasallim. Karena di dalam Al-Quran disebutkan taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat. Nah, kita di sini dituntut, kita di sini diminta, kita di sini mencoba untuk menggerakkan hati kita agar iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nah, di sini Allah sampaikan dan Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi ini Allah memberikan perintah kepada malaikat untuk bersalawat. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa faedah-faedah daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah kita akan bahas sedikit sebelum kita masuk kepada, mungkin mulai hari ini saya akan masuk kepada bab wudu. Nanti akan masuk kepada bab wudu. Kemarin tentang toharoh sudah sampai ke ginjal, semua insyaallah sudah saya sampaikan. Kemudian ini kita memasuki nanti ini tentang bab naik. Jadi tentang wudu. Bapak-bapak rahimakumullah, mari kita sama-sama berselawat 10 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam bulan ini perbanyak salawat. Kita perbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Apa sih manfaat atau daripada kita diminta untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan keutamaan. Barang siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah SAW, seperti kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka apabila ada yang mengucapkan nama Nabi, hendaklah kita yang mendengar itu kita jawab Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi kalau seandainya ada yang membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita jawab dengan Allahumma salli wa sallim alaihi. Keutamaan salawat. Keutamaan salawat itu adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya kita bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka akan Allah sampaikan kepada Rasulullah itu salawatnya 10 kali. Alangkah bahagianya seseorang yang senantiasa terus dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti banyak kajian-kajian tentang
Maulid Nabi atau tentang Rasulullah SAW. Tapi saya tidak akan terlalu panjang, cuma saya ambil sebagian-sebagian saja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kebaikan kepada hambanya itu 10 kali. Jadi kita kembali ke kita setelah disampaikan kepada Rasulullah, maka kembali kepada kita apa? Adanya rahmat Allah. Adanya rahmat Allah, adanya kebaikan-kebaikan yang terjadi pada kita. Yang kedua, orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampaikan barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah menghapuskan darinya 10 kesalahan. Ini yang penting, Pak, bahwa ini adalah salah satu untuk menghapus kesalahan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Salah satunya adalah dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan dihapuskannya dosa-dosa itu, Allah akan angkat 10 derajat. Allah akan angkat 10 derajat dan Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, yaitu menyebabkan terkabulnya doa. Setiap doa itu tertahan antara langit dan bumi. Tidak akan naik sampai engkau berselawat atas Nabi. Jadi kalau berdoa, itu tatanannya salah satunya harus ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya di awal boleh, di akhir juga boleh. Bapak-bapak rahimakumullah, apa hubungannya salawat dengan terkabulnya doa? Pernah lakukan, Pak? Pernah nggak melakukan ini? Dan ini alhamdulillah, Pak, terutama saya kalau anak ada yang sakit, salah satunya salawat. Salah satunya dengan bersalawat. Insya Allah, Pak. Tetapi harus kita betul-betul salawat terus. Ya salawat terus, kita asah terus, kita salawat terus kepada Rasulullah, maka itu insya Allah akan mustajabah. Doanya terkabul, Pak. Mustajabah, terkabul. Satu contoh, kalau saya ngobatin sakit, ada beberapa kasus-kasus yang sulit untuk dinalar. Sulit untuk dinalar. Tetapi luar biasa, Pak. Dan ini sudah saya lakukan berkali-kali. Satu contoh. Waktu saya menghitan, ini insya Allah beliaunya masih ada ya, boleh dihubungi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Beliau biasanya kalau kajian itu di depannya pom bensin Sawahan. Waktu zaman pandemi, itu di daerah situ dilarang, mungkin karena terlalu padat, ya, itu pindah ke Tanjung. Di saat saya menghitan anaknya, saya masukkan obat, anak ini nangis. Waktu saya mau hitan, wah ini akan mengalami kesulitan. Usia anaknya 28 hari. Umur 28 hari. Nah, saya biasa menghitan bayi. Terus kemudian di saat itu gelisah. Anak ini gelisah. Dan saya ngomong, Ustaz, tolong ke mana? Ke belakang sebentar, Pak. Uminya dalam keadaan gelisah. Uminya dalam keadaan, ya wajar toh, seorang ibu, ya wajar. Karena anaknya ya, semakin nangis, semakin bingung. Ini diapain ini anakku? Waduh, macam-macam kan. Hati, nggak bisa dibohongi. Tapi saya ngomong, Ustaz, tolong Ustaz, sampaikan sama ahlu. Apa? Salawat. Membaca salawat. Alhamdulillah, Pak. Setelah baca salawat, sana ayo baca salawat. Salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala baca salawat. Balik anak itu tenang, Pak. Tenang. Ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Terus kemudian kenapa saya mendapatkan salawat ini, Pak? Awalnya adalah di tahun-tahun 94, 95, saya 92 pulang ke Malang, kembali ke Malang lagi, itu saya diminta untuk menghitan bayi. Itu susahnya setengah mati, Pak. Karena ini permintaan, dok tolong dong sunat, dok. Memang saya udah memahami itu, karena saya belajar dari luar tentang hitan itu. Tapi anak ini, kenapa? Karena harus dipegang, macam-macam, Pak. Nah, pada satu hari,
Itu saya minta kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Saya ini harus melakukan sunnah. Saya harus melakukan khitan. Ini sebenarnya saya tidak mau sampaikan, tetapi untuk sebagai memperkuat betapa luar biasanya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Bapak-bapak, saya mendapatkan satu mimpi. Ini betul-betul. Kira-kira sekitar jam 2. Saya belum bangun itu, mimpi. Apa yang saya dapatkan mimpi itu? Dalam mimpi itu adalah ada satu meja operasi, di mana waktu itu ada seseorang yang saya tidak kelihatan, saya tidak tahu, hanya pakai jubah putih. Menghadap ke sana. Saya di sana. Ya, saya di sana. Jadi beliau menghadap ke sana, saya lihat bayi sedang dihitan, anak ini tenang. Kemudian waktu saya datang, itu apa yang saya dengar? Yang saya dengar hanya bersalawat, Pak. Bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang saya dapat. Terus kemudian, dan ini saya coba berkali-kali dengan sangat-sangat luar biasa dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu masjid di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu mana? Sana ya? Mana? Soekarno-Hatta mana? Sana ya? Oke, Soekarno-Hatta. Waktu itu salah seorang daripada pengurus masjid, waktu saya menghitan anaknya. Waktu saya menghitan sini, di belakang saya itu ada ibunya. Ibunya pada bingung. Saya bilang, monggo salawat Bu. Setelah dia salawat, anak ini tenang, Pak. Jadi untuk menenangkan hati dengan membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ada gelisah, yang ada dalam keadaan masalah di sini, jangan lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya sakit, kalau kita betul-betul yakin, insya Allah, ya toh, dengan apa? Dengan bersalawat. Pasien, enggak, jangan pasien dulu. Saya punya anak, itu sekolahnya di MAN. Sekarang sudah lulus dari UIN, sekolah di MAN. Kira-kira jam 9, itu telepon saya. Saya lagi duduk, saya lagi membaca, terus kemudian HP saya berbunyi, telepon. Temannya ngangkat. Ya, waktu telepon gitu, tolong sampaikan ke Abah. Bah, gini, sambil jadi suaranya dibesarkan. Saya sakit banget, Bah, namanya Zahra. Zahra sakit banget, Bah, gini, tolong dijemput. Apa yang kamu sakit, nak? Saya sakit di perut, Bah. Sakit jalan itu sampai di papah. Saya ngomong, ya sudah, tapi jangan lupa, tangan kananmu letakkan di tempat yang sakit. Kemudian kamu baca sholawat. Sementara dia lakukan, pegang, Pak. Dia baca sholawat, saya ganti pakaian. Saya berpakaian untuk berangkat menjemput daripada ke MAN 1. Sampai di depan rumah, HP bunyi lagi. Oh, kenapa anak saya? Dia ngomong, Alhamdulillah, Pak, saya waktu jalan, ini sudah bisa ngomong, Alhamdulillah, Pak, sakitnya hilang. Enggak sakit sama sekali. Kemudian kamu dikasih apa? Sekarang saya di UKS, saya tiduran. Sudah dikasih obat, ini lagi disarikan obat. Gak apa-apa, saya bilang, monggo. Tetapi kalau sakitmu sudah ada, sudah selesai, istirahat aja. Betapa luar biasanya salawat, Pak. Bapak-bapak, rahimakumullah, ada kasus DB, demam berdarah. Saya biasa ngobati. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah, jangan lupa berwudu. Berwudu, saya minta yang bersangkutan itu mengirim 3 air biasa, kedua air zam-zam, ketiga kurma. Kurma ini saya proses selama 3 jam. Diproses selama 3 jam. Di saat saya membuka kurma, setiap satu kurma itu saya membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Pak. Yang maaf, pernah saya diminta untuk berangkat ke Jakarta, RSCM Jakarta. Ini sudah keluar darah, Pak. Ini gusi sudah keluar
keluar darah, Pak. Penyakit di demam berdarah, Pak. Trombositnya itu biasanya normal, itu di atas 200, 150 ke atas 200-an. Kemudian kalau seseorang yang kena DB, ya terus dia, kemarin saya ada ibu-ibu yang ke rumah saya, atau gimana ini pasien DB, saya bilang insya Allah saya bantu. Kemudian apa yang terjadi, Pak? Terjadi adalah apabila seseorang itu trombositnya di atas 100, maka dia belum indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Dokter ngelihat, oh ini 100, di bawah 100 drop turun, dibawa ke rumah sakit. Tujuannya untuk apa? Untuk dikasih tambah cairan. Dikhawatirkan adalah DB itu DHF itu, kemudian dikhawatirkan adalah terjadi DSS. Apa? Dengue shock syndrome. Jadi akan terjadi shock, Pak. Dia kekurangan cairan, turun. Nah, disinilah yang perlu kita ketahui, bahwa apabila seseorang yang kena DB di rumah, jangan lupa air minum, Pak. Terus dikasih air minum. Apalagi yang dikasih ditambah mineral. Kenapa? Karena pecahnya pembuluh darah yang kecil-kecil ini, sehingga ada keluar bintik-bintik darah. Bintik-bintik di darah di kulit. Apabila kita tekan, seperti di sini kita tekan, di tensi kita tekan, kita biarkan, nanti dia akan bintik-bintik keluar warna merah. Tapi kalau sekarang enggak kita. Kenapa? Karena tidak ada infeksi daripada demam berdarah. 4 tadi, Pak, yang kita baca. Jadi di samping kita air, atau kemudian air zam-zam, kemudian kita bersalawat setiap ini, kemudian jangan lupa juga kurma, Pak. Ini saya ambil semua dalam Al-Quran, Pak. Alhamdulillah, Pak, yang DB yang drop sampai 60, 50, 40, 30, 20. Dengan kita beri ini, dengan kita bersalawat, dengan kita lakukan ini, insya Allah dia akan naik, Pak. Akan cepat banget. Beberapa waktu, kira-kira mungkin 1 tahun yang lalu, ada kasus yang cukup besar, yaitu Dokter Ida di Surabaya. Itu dia punya cucu 4, 2 di Surabaya, 2 di Semarang. Kebetulan waktu itu yang dari Semarang itu datang ke Surabaya, terus kemudian hanya 2 hari di sana, pulang membawa DB. Yang di Surabaya DB, yang di sana juga DB. Alhamdulillah, kemudian dia telepon, dokter tolong gini, teman satu angkatan saya, kemudian saya minta tolong ini. Akhirnya kita kirim, dalam waktu 2 hari bisa pulang dengan trombositnya cukup tinggi. Bapak-bapak kalau ingin pengobatan, salah satunya kurma. Jadi siapkan di rumah, kurma, makan kurma. Itu untuk membantu daripada metabolisme di dalam tubuh kita, sangat istimewa. Itu kalau kita lihat fisik. Tetapi yang lebih utama adalah hati. Apa? Di saat kita makan kurma, nanti akan kita bahas sedikit, itu ada satu hubungan. Ada satu kontak hubungan. Bapak ada yang pernah dapat hadiah? Pernah dapat hadiah? Saya ada satu sal yang saya dapat hadiah dari teman saya. Kira-kira lupa enggak? Pas saya pakai, lupa enggak? Oh, ini bekas sahabat saya. Lupa, Pak? Enggak lupa, Pak. Nah, begitu juga kita. Dengan kita makan kurma itu, tujuannya apa? Untuk mengingat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh, saya makan. Kenapa saya makan menggunakan tangan? Memang ada beberapa fadilah daripada menggunakan tangan. Di sini ada enzim. Nah, nanti kita bahas tentang enzim ini di saat kita mulai wudhu nanti. Ini, tapi itu kecil, Pak. Hanya kesehatannya kecil. Tapi yang lebih utama apa? Adanya kontak. Adanya kontak di saat aku makan. Rasulullah juga makan pakai tangan. Ini yang perlu, Pak. Di saat kita pakai sal, ini sebenarnya apa? Rasulullah ajarkan pakai sal. Bapak-bapak rahimakumullah, bagaimana kegiatan kita untuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ketiga tadi adalah doa dikabulkan, mempercepat daripada dikabulkannya doa.
Terus kemudian ini tidak instan, Pak. Artinya kita terus baca terus dengan salawat, insya Allah dia lebih cepat. Kemudian yang keempat adalah, ini yang kita minta, Pak. Yaitu kita minta syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kelima adalah menghapus kesusahan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Pak. Menghapus kesusahan dan melapangkan rezeki. Seorang sahabat ini pada zaman Rasulullah yang namakan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an pernah berkata bahwa ia memperbanyak salawat dalam doanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu engkau memperbanyak salawat, maka Allah akan cukupkan, Allah akan hapuskan kesusahan-kesusahanmu dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Terus kemudian Bapak-bapak rahimakumullah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan hati kita supaya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidaklah sempurna. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri. Jadi kita berusaha untuk kita cinta kepada Rasulullah itu melebihi daripada cinta pada diri kita sendiri. Ini perjuangan, Pak. Tidak bisa kita, gitu. Ini harus berjuang. Terus kemudian terhadap diri sendiri kepada orang tuamu. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbuna li ahlihi. Tidak cinta. Kemudian kepada anaknya, wa waladihi, kepada anaknya. Kemudian kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara kita untuk mencintai Rasulullah SAW? Yang pertama adalah kita mengimani risalah-risalah beliau. Jadi meyakini sepenuh hati bahwa beliau adalah utusan Allah. Kemudian kita membenarkan ajarannya. Bapak-bapak, kalau kita mulai mengkaji tentang penemuan-penemuan yang begitu banyak, ya kajian-kajian tentang Al-Quranul Karim, ternyata kita semakin meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ittiba. Ittiba ini artinya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita menjalankan perintahnya sesuai dengan kemampuan kita yang kita lakukan. Terus kemudian ini tujuannya adalah kita agar hati kita ini dibimbing, agar pikiran kita ini dibimbing. Satu contoh misalnya saya pelajari sedikit tentang tidur. Mungkin sudah saya sampaikan di sini ya tentang tidur ya. Bagaimana cara tidur? Belum ya? Nanti kita sampaikan, Pak. Nanti ada hubungannya dengan bab jantung dan ban paru-paru. Jadi saya coba cari tidur itu. Kenapa tidurnya itu miring ke kanan? Kenapa tidur miring ke kanan? Ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidur ke kanan itu hikmahnya banyak sekali di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita, salah satu yang vital adalah paru-paru dan jantung. Paru-paru kita ada berapa, Pak? Nah, ada 5. Jadi paru-paru kita bukan 2. Memang 2 itu kanan dan kiri, ya, tetapi sebenarnya adalah ada 5 paru-paru kita. 5 itu adalah yang kanan ada 3, kanan ada 3, yang kiri ada 2. Kanan berapa? 3, yang kiri 2. Nah, satunya apa? Satunya yang di sebelah kiri ini ada jantung. Ada jantung, Pak. Nah, di saat posisi kita miring ke kanan, maka jantung kita yang 3 tadi di mana? Di bawah. Di bawah. Terus kemudian yang 2 di atas. Satunya jantung. Nah, di saat pompaan
Ya, di saat pompaan, Bapak-bapak, ini paru-paru kita. Paru-paru kita di sini. Sebelah kanan ada 3. Kemudian di bawah paru-paru, jadi ini rongga dada kita. Ini, sini. Mulai dari ini ujung Pak, atas ini. Di sini ada kosta itu tulang iga. Terus turun sampai mandeknya itu di bawah sini, ini ada namanya diafragma. Ini yang disebut dengan rongga dada. Rongga dada ini isinya yang utama itu 2. Yang utama itu adalah 2, yaitu pulmo atau paru-paru dan jantung. Terus kemudian ini sebelah kanan. Yang di sebelah kanan tadi ada berapa? 3. Yang di sebelah kiri ada 2. Memompanya tidak sama. Memompanya tidak sama dengan jantung. Kalau pompaan paru-paru itu 1 menit berapa kali? Nggak pernah ngitung ya, nafas ya. 16 sampai 24 kali. Jadi lebih kurang kalau seperti saat ini itu lebih kurang sekitar 20 kali per menit. Jadi berarti 1 kali bernapas berapa detik? 3 detik. Yang dikatakan bernafas itu adalah hitungannya masuk dan keluar. Inspirasi dan ekspirasi. Masuk dan keluar. Yang masuk adalah oksigen. Yang keluar adalah karbon dioksida. Yang masuk adalah oksigen, yang keluar adalah karbon dioksida. Sehingga saya sering sekali tolong kajian-kajian setiap subuh, karena oksigennya ini masih bagus, ya toh. Kemudian memang komposisi pagi ini bagus, tapi kalau malam itu oksigennya turun, nitrogen yang naik. Nitrogen di bumi ini 79%. 70-an, 79. Oksigen 20, sekian, hampir 21. Yang lain-lain itu gas itu nggak sampai 1%, Pak. Oksigen yang ada ini jangan kita tutup. Kita manfaatkan apa? Kalau kepingin sel-sel kita terisi oksigen dengan bagus, karena di saat kita masuk, monggo kita tarik nafas dulu sebentar, monggo tarik nafas, keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Tarik lagi, keluarkan. 3 detik masuk oksigen dan keluar karbon dioksida. Di saat dia masuk ke paru-paru, langsung di jantung. Ya, itu sudah memompa ke parenkim atau alveoli di seputaran paru-paru. Apa yang dilakukan? Hemoglobin ini membawa oksigen dan juga membawa karbon dari bawah tubuh kita, ya, dari seluruh organ ini dibawa ke jantung. Jantungnya masuk mana? Jantung sebelah kanan. Kemudian yang atas, kemudian turun ke kiri sebelah bawah, kemudian dipompa kemana? Pompa ke paru-paru. Pompa ke paru. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah karbon dioksida. CO2. Terus dipompa ke sini, kemudian setelah itu dengan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa, ini karbon tadi dilepas, Pak. Dilepas dengan proses difusi, dia dilepas, terus kemudian yang kita masukkan tadi oksigen. Oksigen yang masuk tadi ke paru-paru, kemudian dia akan masuk ke dalam, kemudian dia pindah ke hemoglobin. Jadi tuker, Pak, ini masuk ke sana, ke paru-paru, yang karbon tadi, yang dari jantung tadi, ini masuk ke hemoglobin, oksigen yang dari sini. Nah, oksigen yang dari sini tadi, ini dibawa kemana? Ini muter dibawa ke jantung sebelah kiri atas.
Tadi yang dari seluruh tubuh masuk ke jantung yang sebelah kanan atas, turun ke bawah, kemudian dipompa ke paru-paru. Yang berisi oksigen itu dia masuk ke kiri, atrium kiri, kemudian dia turun ke bawah ventrikel kiri, yang sebelah kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Bapak-bapak rahimakumullah, kepingin lihat karbon. Bapak boleh lihat di tangan kita, yang putih terutama, ya, ini ada warna biru. Warna biru. Nah, itu adalah pembuluh darah yang isinya hemoglobin yang mengikat karbon dioksida. Kemudian yang mengikat oksigen di mana? Dia posisinya lebih dalam. Kalau yang luar ini, ini yang luar ini adalah dia yang mengandung karbon dioksida. Yang di dalam itu mengandung oksigen. Nah, di saat seseorang tidur, posisinya ini adalah jantung tadi mompanya berapa kali, Pak? 1 menit itu adalah 60 sampai 80 kali. Tapi di saat tidur dia turun lebih kurang sekitar ya 60, agak bawah. Bernapas juga begitu. Bernapas dia pompaannya turun. Yang selama ini adalah 16 sampai 24, ini hanya lebih kurang sekitar 14. Dia turun sekitar 30%, Pak, turun, Pak. Jadi tinggal 70-60% pompaan daripada dari paru-paru, begitu juga jantung. Di saat ini memompa, di saat paru-paru memompa, pes mompa, masuknya oksigen dan keluarnya karbon, kemudian jantung juga mompa, Pak. Apabila posisi kita tidurnya ke kiri, begini, maka ya, jantung akan ditekan oleh paru-paru. Apalagi kalau paru-parunya mengembang, kemudian ini juga mengembang, jadi sama-sama tertahan. Dua-duanya akan kena, baik paru-parunya maupun jantungnya, Pak. Jadi orang yang tidurnya insya Allah dengan bagus, dia tidurnya ke kanan, salah satu adalah pertama dia di saat mau tidur dia ingat siapa? Ingat Rasulullah, ini dulu yang paling istimewa. Kalau tentang penyakit, tentang ini, itu nomor sekian. Yang pertama adalah di dalam hatinya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira peringatan Maulid ini perlu dilakukan kapan? Apakah setahun sekali? Setiap hari. Jadi bukan setahun sekali kita Maulid. Kenapa? Karena berhubungan dengan kelahiran Rasulullah. Betul. Tetapi yang utama adalah setiap hari kita ingat kepada Rasulullah. Di saat kita tidur, saya ingat ada satu, itu saya, Masya Allah saya bilang, ada seorang penyanyi yang, siapa namanya itu? Evi Tamala ya. Ya, Evi Tamala ya. Tamala itu apa sih? Tasikmalaya, Pak. Karena dia dari Tasikmalaya, itu Evi Tamala, Tasikmalaya. Ya, itu saya lagunya nggak hafal. Tetapi ada bait yang bagus. Ada bait yang bagus apa? Mau makan ku ingat padamu. Tapi dia niatnya, konotasinya mu itu adalah kekasihku. Jadi mau makan ku ingat padamu, terus mau tidur ku ingat padamu, kekasihku. Nah ini, Pak. Kita buat di dalam diri kita, aku mau makan, ingat kepadamu. Siapa? Kekasihku. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau tidur, ingat kepadamu. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah, tujuannya apa? Hadis Rasulullah tadi, tidak sempurna iman kamu kalau kita tidak iman kepada Rasulullah. Kamu mencintai Rasulullah,
kalau cinta kepada Rasulullah itu di bawah daripada cinta pada diri sendiri, di bawah dari cinta kepada orang tua, maka belum sempurna iman. Jadi berarti ini prioritas yang paling tinggi, yaitu cinta kepada Rasulullah. Nah, bagaimana untuk jatuh cinta kepada Rasulullah? Salah satunya adalah dengan bersolawat, kemudian untuk apa? Mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iktibaan. Kemudian dengan bersolawat kepada Rasulullah, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 56, membaca solawat sebagai bentuk cinta dan doa. Nah, jadi solawat ini adalah merupakan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kemudian caranya untuk cinta tadi, itu mempelajari, yang keempat mempelajari sirah, sejarah Rasulullah. Bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana dia mencintai kita, bagaimana akhlak mulia beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana pengorbanan beliau. Nah, ini kita membaca daripada sirah, sejarah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan apa? Mempelajarkan kepada hati kita agar kita bisa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, ini saya percepat, yang kelima adalah mengamalkan ajaran dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan ini kita ajarkan kasih sayang. Bagaimana cara kasih sayang? Satu, kita harus mencoba, berusaha semaksimal mungkin untuk jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada istri, jujur kepada anak, jujur kepada siapapun. Berusaha untuk jujur. Karena apa? Karena lawannya ada, Pak. Lawannya ada. Yaitu apa? Syaitan laknatullah. Terus kita digeser, kita berusaha untuk jujur. Kemudian amanah. Kemudian kita berusaha untuk menjaga akhlak-akhlak mulia. Kemudian ada lagi yang sangat ringan. Apa? Senyum. Bapak, kalau ketemu senyum, ini bukan merupakan budaya di kita saja, tapi ada orang yang nggak mau senyum itu, mingkem aja. Dia senyumnya hanya sekedarnya saja. Tetapi kalau dia senyum, kenapa? Karena sedekah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, rahimakumullah, saya pernah tertarik banget dengan senyum ini, Pak. Kenapa sih kok Rasulullah hanya sekedar senyum saja? Ya, toh, itu kok disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata senyum itu istimewa. Senyum itu istimewa. Apa istimewanya? Nanti kita akan bahas yang akan datang. Tentang betapa luar biasanya senyum. Dan senyum yang bagaimana? Senyum yang akan mengeluarkan beberapa hormon yang ada di dalam otak kita. Di dalam otak kita itu, Pak, ada satu hormon yang sangat luar biasa. Ternyata itu dia sebagai master hormon untuk memberikan pengaruh kepada senyum. Itu adalah obat, Pak. Ini senyum adalah obat. Terus kemudian Bapak-bapak rahimakumullah, tadi pagi ke kamar mandi. Nah, masuknya kaki kanan atau kaki kiri? Ingat, kenapa aku masuk kaki kiri? Kenapa aku masuk kaki kiri? Karena Rasulullah ajarkan. Tapi maaf, sampai hari ini saya baru ketemu 2 yang memberikan laporan kepada saya. Masuk baru 2. Apa? Saya ingin, mungkin bapak-bapak bisa memberikan masukan kepada saya, kekuatan apa yang terjadi pada kaki. Kalau senyum saya sudah pelajari, Pak. Ya, saya butuh lagi. Ya, kemudian senyum, berbagai macam ya ini, itu ada hubungannya dengan hormon-hormon yang ada. Kalau kaki kanan, kenapa kita masuk ke masjid kaki kanan? Kenapa kita masuk ke kamar mandi kaki kiri? Ada apa sebenarnya pada kaki kanan? Saya belum dapat itu. Ada baru 2 masuk ke saya. Saya titeni dok, ya permintaan dokter Mustafa apa? Kalau saya masuk ke kaki, saya coba masuk kaki kanan. Waktu keluar saya terjadi begini. Sebaliknya kalau dia masuk dengan kaki kiri, maka saya dapat ini dok. Ini baru 2. Satu dari Mendit, ada teman saya minta itu, dia coba titeni banget. Bapak-bapak saya boleh bantu ya nanti. Apa hikmah di saat kita masuk ke kamar mandi kaki kiri dan keluar kaki kanan. Nanti mungkin kepada yang lain, masuk pasar dengan kaki kiri, masuk rumah dengan kaki kanan, kemudian kita masuk masjid dengan kaki kanan. Itu hikmah dari sisi ilmu kedokteran atau ilmu apapun itu bisa tetapi yang utama adalah kita mencoba untuk mengangkat, untuk memperbaiki, untuk berusaha agar hati kita ini cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian membela beliau, membela Rasulullah SAW. Kemudian mencintai apa yang beliau cintai. Mudah-mudahan insya Allah
dengan kita berusaha untuk mencintai Rasulullah, maka hati kita akan terisi dengan cinta kepada Rasulullah, kemudian hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak rahimakumullah, sedikit saya lanjut, ada waktu 1 menit. Jadi posisi kita tidur tadi ke kanan, ini hikmahnya luar biasa. Yang menjadi imam subuh, ayat-ayatnya panjang-panjang. Terasa sakit nggak kakinya? Kalau terasa sakit, jangan-jangan tidur kita. Jadi bagaimana cara tidurnya? Cara tidurnya adalah satu, posisi kita tidur, kemudian biar otot-otot atau jaringan yang pinggir tidak mengalami hambatan, itu adalah terutama jantung kedua. Jantung kedua. Jantung pertama tadi adalah ini. Bapak-bapak, jantung kedua. Tahu di mana jantung kedua, Pak? Jantung kedua di mana? Betis. Kalau pada posisi tidur, jangan betisnya dikontraksikan. Kaki jangan lurus. Tetapi kakinya sedikit dilipat. Latihan. Monggo. Kita tidur sudah. Ya toh? Tidur kan belum? Nah, ya toh? Tidur. Kebablasan. Nah, Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Al-Imran. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman. Yaitu orang-orang yang ingin memperbaiki, yang ingin mengaktifkan akalnya. Ayat sebelumnya adalah berhubungan dengan akal. Ulil albab. Orang-orang yang berakal itu adalah satu, dia yazkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri. Berdiri dia yazkurunallaha. Yazkurunallaha itu artinya apa? Ingat. Zikir itu artinya terus ingat. Ingat bil lisan. Ingat ini teristimewa, ingat ini. 3 kekuatan yang pernah mungkin sedikit saya singgung. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang 3 kekuatan itu. Kekuatan pertama adalah yang tepi, kekuatan kedua adalah ini, kekuatan ketiga adalah ini. Ini kunci. Alladzina yazkurunallaha qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Nah, di saat kita mau berbaring, kita ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mau kebablasan, jangan. Ya toh, cuma tidur aja sebentar. Oke, monggo. Nah, ini Bapak-bapak, ini tepak ngadepnya ke sana. Jadi satu adabnya adalah ngadep ke kiblat. Ngadep ke kiblat. Jadi monggo, saya karena saya anggap sana kiblat ya, saya ngadep ke sana ya. Ngadep ke sana. Jadi posisi kita tidur adalah kita seperti ini. Nah, Bapak-bapak monggo silakan tidur, Pak. Monggo, enggak apa-apa. Latihan supaya ingat. Nah, awas, kanan di bawah. Kanan di bawah. Ingat, monggo, kanan di bawah. Tidur kita. Bener nggak kira-kira? Pak, Bapak kemana? Hah? Sana. Sana. Kewalik. Ini kanan. Jangan kewalik. Saking ngantuk mungkin. Ini kiri. Ya, monggo, Pak. Supaya kenapa ini saya lakukan? Tujuannya supaya kita ingat. Ya, selama ini kan di masjid kan nggak pernah kan tiduran kan. Di Madinah, Pak, itu jam segini, ya toh, kadang-kadang wiridnya nggak sudah cukup, ini kadang-kadang gini, dia menunggu itu dengan tidur. Coba lihat di Madinah ya. Nah, tidurnya begini, ngadep ke kiblat sana. Nah, kiblatnya sana, monggo, tidur gitu. Kemudian tangan kita boleh di bawah sini waktu zaman Rasulullah begini. Tapi kalau kita mau pakai bantal, monggo. Tapi bantal jangan tinggi. Kenapa? Kalau tinggi ini nekuk. Jadi agak rata aja. Nggak usah terlalu tinggi. Cukup segini aja. Kalau dia terlalu tinggi, maka ini tekuk. Nanti terjadi pembekuan di sini. Lama-lama terjadi pembekuan. Bangunnya pusing. Jadi agak turun sedikit, kecuali kalau ada yang... Jadi tidur begini aja. Nah,
Terus kemudian kedua, kaki. Kaki jangan begini. Jangan lurus begini. Tarik. Jadi ditekuk dua-duanya, ditekuk ini, tekuk ini. Supaya apa? Supaya ini dalam keadaan rileks dan kerja daripada jantung kedua. Jantung kedua ini fungsinya untuk apa? Untuk memompa apa yang dipompa, racun-racun yang ada dibawa semua naik ke atas ke jantung. Yang isinya adalah karbon. Ini Pak. Yang diisinya adalah karbon yang warnanya biru. Kemudian di warna biru itu, ini terakhir ya. Kalau saya ceritain terlalu panjang nanti. Yang warna biru itu, Bapak-bapak boleh lihat deh di tangan. Ada pentolan-pentolan. Ini boleh. Siapa yang mau ini lihat? Nah, ada pentolan celak. Ada titik celak. Itu adalah dia bentuknya klep. Di saat dia pompa, pek, pek. Jantung pompa, pek, kemudian dia dari bawah, tek. Dia nggak turun lagi ke bawah, ada klep-klep kecil yang ada di pembuluh darah ini, Pak, yang warna biru. Nah, kalau yang kulitnya hitam mungkin agak susah kelihatan. Tapi kalau yang putih, ada nggak Mas? Ada, enggak, ini